Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali di tempat ini, insyaallah diberkahi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan juga salam tentunya tidak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih melanjutkan tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah selalu digandengkan dengan surah An-Nas, makanya disebut Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Dan surah Al-Falaq ini khusus membahas tentang bahaya-bahaya yang berasal dari luar badan kita. Kalau surah An-Nas itu kan bahaya yang ada pada badan kita, tapi surah Al-Falaq ini bicara tentang bahaya yang ada di luar badan kita yang mengancam kita. Makanya turun surah Al-Falaq ini untuk membuat perlindungan bagi badan kita supaya jangan terkena bahaya-bahaya dari luar. Apa saja nanti bahaya-bahaya luar, nanti semua tercantum dalam surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik falak. Falak itu artinya cahaya di waktu fajar, falak subuh. Istilah kita disebut falak subuh. Adapun kalimat falak sendiri artinya terbelah. Makanya dalam Al-Quran itu ada istilah Rabbun, Fatkun, Falkun. Jadi ada Rabbun, ada Fatkun, ada Falkun dalam bahasa Quran. Dan itu ketika membahas soal kehancuran alam semesta sebelum terciptanya ada langit dan ada bumi. Dulu langit dan bumi itu menyatu, kemudian dihancurkan oleh Allah sehingga ada namanya teori Big Bang. Jadi disebut Fatkun namanya, Rabbun. Kemudian baru hancur, kemudian baru tercipta ada langit dan ada bumi dari kehancuran itu. Baru kemudian ada Falkun, falak. Falak itulah semua hidup dari kalimat falak. Jadi falak itu sesuatu yang terbelah. Jadi kalau kita nanam biji, kemudian kita siram, maka biji itu akan terbelah. Baru di situ akan tumbuh kehidupan. Semua kehidupan itu berawal dari belah. Termasuk kita juga manusia. Telur ketika dirami oleh ayam kan terbelah, muncul ayam. Semua itu pasti ada belah. Tetapi yang dimaksud di sini artinya falak, di sini artinya falak subuh. Kita berlindung kepada Allah dari Rabb, pemilik falak subuh. Dari apa? Dari beberapa bahaya. Qul a'udzu birabbil falaq, pertama min syarri ma khalaq. Yang kedua wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang ketiga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang keempat wa min syarri hasidin idza
hasad. Berarti dari 4 perkara. Semua bahaya 4 perkara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahaya. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Allah ketika menciptakan makhluknya tidak semua baik, ada juga yang buruk. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ada dedaunan itu yang bisa kita buat lalapan, seperti kol, daun kemangi, daun kenikir, atau apalah istilahnya ya, yang ahli-ahli lalapan paham. Dimakan sama dia, nggak ada masalah, ya kan? Coba antum lalapannya pakai daun bambu, apa masalah, sobek semua mulutnya itu, kan itu ya. Jadi kan tidak semua bisa untuk lalapan kan, ada yang tidak bisa dimakan. Buah-buahan juga sama, jeruk, salak, apa semua bisa dimakan. Tapi ada buah-buahan yang beracun, tidak bisa dimakan. Ya begitulah Allah menciptakan. Tetapi manusia itu kan diberikan irsyad, diberikan insting, sehingga mempelajari mana yang bisa dimakan, mana tidak. Binatang juga sama. Ada binatang itu kalau dipelihara nurut, kayak kucing gitu ya. Kadang-kadang kalau orang kafir yang melihara anjing, kadang-kadang. Ada binatang nggak bisa dipelihara. Ular, apa yang dipelihara ular? Matu nanti. Ular itu dibunuh, bukan dipelihara. Kalajengking, apa yang dipelihara kalajengking? Taruh di sini, mati semua terserap kalajengking. Artinya bahwa ada binatang-binatang itu yang bisa kita pelihara, ada juga bisa. Termasuk juga manusia. Manusia itu ada yang baik, ada yang jahat juga manusia itu. Sehingga tidak semua kita ini berkawan dengan semua manusia. Disuruh memilah dan memilih kawan. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, istaghfiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Cari teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik itu manfaatnya bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat. Makanya ketika di sorga itu ada sukul jannah, ada pasar sorga. Untuk apa coba pasar? Apa di sorga ada pasar itu? Bukan kayak pasar XP di sini, enggak. Pasar sorga itu pasar biasa, tempat berjumpa ahlul jannah, penduduk sorga. Kemudian melepas kerinduan mereka, ketemu kawannya, nanti bicara soal urusan dunia. Ingat mereka itu ketika di dunia, oh dulu kita di dunia jalan-jalan ke Barela, kumpul pengajian, bakar-bakar ikan, tahu semua, ingat semua, nostalgia. Tiba-tiba nyeletuklah salah seorang di antara mereka, itulah mana kawan kita ini yang biasa satu majelis dengan kita, yang biasa suka bergurau ini itu, mana kok tak ada di sini. Maka malaikat mengatakan huwa finnar, dia di neraka, katanya. Ketika mendengar kawannya di neraka, orang-orang soleh yang masuk surga ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kelezatan kami di sorga sampai kau keluarkan temanku itu di sorga, di neraka. Sampai kau keluarkan teman kami di neraka. Jadi teman-teman kita yang soleh itu juga memberikan syafaat, meminta kepada Allah agar teman-teman yang jahat itu, yang dulu selama di dunia menjadi teman baiknya, supaya dikeluarkan di neraka gitu. Menunjukkan apa? Dalam Islam itu memilih teman itu dianjurkan. Tidak semua orang dikawani, karena kawan itu sahib bahasa Arabnya ya, suka narik-narik gitu ya. Yang baik jadi jahat, yang jahat pula jadi baik. Itulah kawan. Nah, di sini Allah mengatakan berlindung dari keburukan yang Allah ciptakan. Dan yang Allah ciptakan dari keburukan itu banyak. Hewan-hewan berbisa, ular, kalajengking, syaitan gitu ya. Itu juga ciptaan Allah semua. Kita berlindung dari syaitan, karena dia goda kita akhirnya jadi sesat gitu ya. Maka ini penting kita berlindung kepada Allah dari setiap keburukan yang Allah ciptakan. Tapi ingat, tidaklah Allah menciptakan keburukan kecuali pasti ada hikmahnya. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Tidak ada. Semua ada hikmahnya. Jangan kita katakan ngapain Allah itu buat kalajengking.
nyiptain ular, nyiptain kecoa, ya, bikin repot aja di rumah itu banyak kecoa. Ngapain Allah ciptakan kecoa? Jangan berkata seperti itu, karena tidak Allah ciptakan satu makhluk sekelas kecoa sekalipun pasti ada hikmah di dalamnya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak Allah ciptakan segala sesuatu itu batil, sia-sia, nggak ada. Semua ada kebaikannya. Alima man alima wa jahila man jahila. Ya, yang tahu dengan hikmahnya alhamdulillah, ada juga yang jahil, ya sudahlah, kita yakini ada hikmahnya, gitu saja. Ya. Taib, ini yang pertama, min syarri ma khalaq. Yang kedua, ma wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa makna ghasyiq? Ghasyiq itu artinya malam. Itu disebut ghasyiq. Kita harus berlindung dari malam hari. Sesuatu yang tidak terlihat itu disebut ghasyiq. Apa saja di malam hari itu yang tidak terlihat? Syaitan. Kita berlindung dari syaitan di malam hari. Kenapa? Karena kekuatan syaitan di malam hari itu lebih kuat dibandingkan di siang hari. Makanya lihat maksiat itu di malam hari menguat kan? Diskotik, klub gitu ya, lokalisasi, orang mabuk, orang pacaran, macam-macam ada di malam hari. Kalau di siang hari adalah terbuka-bukaan, tapi kan tidak terang-terangan gitu ya. Tapi kalau di malam hari dah hingar-bingar tuh maksiat itu. Kenapa? Karena setan itu menguat di malam hari. Makanya kita harus berlindung dari ghasyiq gitu, dari malam hari itu. Ataupun ghasyiq itu sesuatu yang terlihat, bisa saja berupa wabah, bakteri-bakteri, wabah-wabah. Makanya tersebarnya kayak corona atau apalah wabah-wabah itu lebih mudah tersebar di malam hari. Makanya di malam hari itu disuruh kita pulang istirahat sama keluarga. Hewan saja di malam hari berkumpul sama keluarganya. Tengok kambing tuh, kalau di malam hari pulang dia ke kandangnya. Ayam, bebek, semua pulang ke kandangnya, kumpul dengan keluarganya. Karena malam hari itu tempat berkumpul manusia dengan keluarganya, hewan dengan keluarganya. Memang tempat istirahat. Kalau sudah jadikan tempat istirahat malam hari itu, malah keluyuran ke sana kemari, kenalah dia virus ya. Jadi malam hari itu tempatnya virus itu. Atau tempat binatang-binatang buas. Itu biasanya binatang-binatang yang melata, yang beracun, kayak ular, kalajengking atau yang semacamnya, itu malam hari keluar tuh. Makanya kita harus berlindung dari perkara-perkara seperti itu. Min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi malam hari itu bahaya. Makanya ulama membagi, ada waktu-waktu syaitan di malam hari itu, di mana syaitan itu keluar ngajak main-main sama kita supaya kita lupa ibadah. Dan waktu-waktu syaitan itu ada 3 setiap harinya. Pertama, ba'da isya sampai sepertiga malam akhir, atau sampai pertengahan malam. Yang kedua, waktu syaitan yang kedua menjelang maghrib. Ya, yang ketiga sebelum duhur. Itu disebut awqatus syaitan namanya, waktu-waktu setan. Adapun sebelum duhur, kubail al-zuhri, mendekati waktu zuhur, mungkin jam 11 gitu ya. Nabi SAW mengatakan, kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah kalian siang, karena setan itu tak pernah tidur siang. Maksudnya menjelang duhur, 1 jam sebelum duhur suruh tidur. Bukan tidur itu kayak tidur di malam hari, tidak. Maksudnya minimal 5 menit, 10 menit baringkanlah badan itu, entah di kursi, entah di meja, entah nyandar di tembok gitu ya. Penting baring, karena biasanya waktu-waktu itu kan lemah-lemahnya orang sudah bekerja, lelah dari jam 7 kerja kan, mendekati zuhur itu sudah hawa-hawanya ngantuk aja tuh. Nah, baringlah. Karena di situ waktu setan. Makanya seorang peneliti di Amerika itu, orang yang biasa merebahkan badannya menjelang zuhur, ya maka akan jauh dari penyakit stroke. Itu menurut penelitian mereka, orang barat kan. Kalau kita nggak usah diteliti, kata Nabi, rebah-rebah lah, gak selesai. Ya kan, pasti ada manfaatnya kan itu. Supaya diteliti-teliti. Ya. Dan kita samina wa ta'na saja lah. Kemudian yang kedua, waktu setan itu menjelang maghrib. Makanya Rasul memerintahkan agar jangan dibiarkan anak-anak berkeliaran
di luar rumah tuh. Suruh masuk, kunci pintu, kunci jendela, ya. Kemudian boleh dikeluarkan nanti setelah maghrib. Kalau sudah menjelang maghrib jangan dikeluarkan, suruh masuk anak-anak. Karena disitulah waktu tatala abu syaitan, setan bermain-main, itu kesambet pula anak kita. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga setelah isya. Setelah isya itu waktu setan. Jadi setan itu bermain-main tuh setelah isya itu. Dibuatnya orang disibukkan dengan kuliner. Satu keluarga nyari makan, tinggal di Batu Haji, nyari makan ke Batu Besar. Jauh kali. Perjalanannya 1 jam, PP 2 jam. Ya, rumah lapar lagi, nyari lagi di sini. Disibukkan cari kuliner tuh. Akhirnya apa? Nggak sadar pulang jam 12. Kalau sudah di atas jam 12 susah pula lah kita tidur itu. Dah jam 2 mulai ngantuk. Kalau sudah jam 2 tidur, apa yang mau diharapkan sholat malam? Bablas, subuh pun bablas kan itu. Itulah setan sengaja supaya kita dibuat main-main malam itu. Atau ngobrol, nggak sadar ngobrol itu jam 2. Yang celakanya lagi kemarin waktu nobar itu, acaranya pula jam 1. Selesai subuh ngantuk. Ya. Kita dibuat main-main habis isya itu. Makanya kata Nabi SAW itu makruh hukumnya tidur setelah maghrib, begadang setelah isya. Maksudnya begadang yang nggak ada manfaatnya. Kalau kayak begini ngaji ada apa-apa, ada manfaatnya kan? Atau ngobrol soal dunia, soal bisnis, jelas manfaat dunianya. Ini akhirat nggak ada manfaat, dunia nggak ada manfaat. Jalan sana, jalan sini nggak jelas, ngobrol sana, ngobrol sini. Akhirnya lewat jam 12 baru tidur. Sudah susah dia, Bang. Apalagi setiap manusia ketika tertidur itu datang setan, kemudian diikat tengkuknya. Setiap diikat setan mengatakan lailun tawilun, malam masih panjang, tidur. Tiup-tiup tuh tidur. Padahal udah azan subuh masih tidur, malam masih panjang, udah azan tuh. Baru dibangunkan sama setan jam 8, bangun udah siang katanya. 8 baru bangun ya kan. Udah 14, jangan lagi cerita sholat subuh. Ya, cerita sholat sunnah subuh aja nggak bisa dilakukan dia. Walaupun bangun udah ngantuk, udah nggak khusyuk, udah malas ke masjid. Pakai kilat khusus kan itu ya. Gimana caranya 2 detik selesai? Bisa tidur lagi kan itu ya. Jadi itulah waktu-waktu setan. Makanya ba'da isya itu kalau tidak ada kegiatan duniawi yang sifatnya duniawi ataupun akhirat, sudah pulang tidur. Masalahnya di rumah ada juga yang ganggu. Apa yang ganggu? Handphone dia ganggu. Memang dia nggak keluar. Dulu ada TV, ya sekarang nggak laku TV. Sekarang pakai handphone aja coba. Entah sibuk chattingan, entah sibuk nengok lawakan, nggak sibuk nengok sinetron, entah apalah sibuk. Lupa akhirnya. Jam 1 juga dia tidur akhirnya kan. Lah apa bedanya kan gitu ya kan? Itulah setan tuh kadang-kadang tatala abis dibuat main-main kita di situ. Nggak ada manfaatnya coba. Nah, itulah waktu setan. Inilah kita berlindung dari waktu setan. Ghasik itulah waktu setan. Ya dari pada isya sampai sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam? Sudah bukan waktu setan karena malaikat turun. Sepertiga malam akhir malaikat turun, Allah juga turun. Kemudian berfirman, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka setan takutlah kalau malaikat turun, sembunyi dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, itu namanya ghasik. Ghasik itu malam hari. Ada juga yang mentafsirkan ghasik itu artinya bulan purnama. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya Aisyah ista'idzu bil qamar. Wahai Aisyah, berlindunglah dari bulan. Maksudnya bulan purnama. Ya, karena bulan purnama itu sedang menguat-nguatnya syaitan. Dan biasanya purnama itu mempengaruhi pasang surut air laut. Kalau purnama biasanya pasang kan. Dan pasang surut air laut itu mempengaruhi pasang surut atau tekanan darah manusia. Biasanya kalau pertengahan bulan naik darah kita, emosian,
ya, mau nunggu gajian masih lama gitu. Ya. Gaji kemarin sudah habis, tekanan darah naik tuh. Istri pula ngomel, bang belum terbeli ya gitu ini gitu. Itu makanya pertengahan bulan itu biasanya gitu, karena pasang surut darah itu ngikuti pasang surut air lautan, dan itu dipengaruhi dengan purnama. Makanya disitulah disunahkan dua ibadah. Pertama puasa ayyamul bid, ya kan, untuk menekan. Yang kedua bekam, ya, disunahkan pertengahan bulan itu berbekam. Kenapa? Karena dengan puasa kita menekan syaitan. Karena orang puasa itu secara otomatis lemah badannya, mau kemana-mana pun lemah. Siang-siang diajak kawannya, ayo ke sana, panas puasa. nggak mungkin keluar dia kan, tabu batal, minimal tertekan tuh. Adapun bekam karena setan itu masuk jalan darah, sedot tuh biar setannya keluar lewat bekam. Ustaz nanti masuk lagi, bekam lagi. Intinya bahwa kenapa disyariatkan dua ibadah di pertengahan bulan, yaitu untuk melemahkan kekuatan syaitan. Itu makna ghasik. Ini yang kedua, min syarri ghasikin idza waqab. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari naffatsat, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya naflun, ada nafsun, ada apa nama istilah bahasa Arab itu, ada yang meludah, taflun, ada yang meniup saja, ya, nafkhun, ada di sini nafasa, nafsun. Nafsun itu dia niup sambil mengeluarkan ludah. Kalau naflun dia berludah. Kalau nafkhun dia hanya niup saja. Kalau nafasat itu dari nafsun, dia niup sambil ngeluarin ludah. Nah, itu namanya nafasat. Lah itulah tukang-tukang sihir. Dia kalau lagi baca mantra-mantra itu bukan hanya niup, di ludah itu gitu. Gitu ya. Nah itulah kalau dia lagi mantra-mantra gitu tuh, ya, sambil ditiup, sambil ngeludah, itulah disebut nafasat namanya. Jadi itu buhul-buhul, mantra-mantra yang ditiupkan kepada buhul. Dan nafasat itu adalah musanna, bukan mudzakkar. Artinya tukang-tukang sihir perempuan. Kenapa? Bukankah tukang sihir laki banyak dukun-dukun itu? Karena tukang sihir perempuan itu lebih sakti dibandingkan tukang sihir laki-laki. Tukang sihir itu wanita tuh kalau jadi tukang sihir lebih sakti dia dibandingkan tukang sihir laki-laki. Ya, kenapa coba? Karena dua perkara. Ini kalau perempuan jadi tukang sihir luar biasa sihirnya. Dua perkara. Pertama, naqisatu aqlin, kurang akal. Wanita itu ikut perasaan, sehingga kalau dia mengabdi sama setan itu full ngabdinya dia, nggak setengah-setengah. Ya, betul-betul diabdikan untuk setan. Yang kedua, naqisatu din, kurang agamanya. Karena wanita itu kalau haid nggak sholat, kurang agamanya dia. Nggak, ketika haid nggak puasa. Ya, makanya karena dua perkara inilah memungkinkan setan itu lebih suka dengan tukang sihir perempuan. Karena kalau sudah mengabdi betul-betul jadi hamba setan. Kalau laki-laki kan pakai akal. Kadang-kadang nggak cocok, nggak mau dia laki-laki kan. Jadi makanya bahasa Al-Quran nafasat, pakai kalimat perempuan bukan laki-laki. Karena ada juga yang mengatakan bahwa yang menyihir Rasul itu perempuan, keluarganya Labid ibn Asam, yang nyuruh Labid ibn Asam. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi apakah tukang sihir itu mau laki-laki mau perempuan, tetap dua-duanya jahat, dua-duanya buruk. Makanya kita harus berlindung dari mereka, dari nafasat, dari buhul-buhul, tiupan-tiupan yang ditiup-tiup kepada apa? Uqad. Uqad itu ya buhul. Sihir itu sifatnya ada yang dimakan,
ada yang diminum, ada yang ditiup, ada yang dipendam, ada yang dimasukkan ke asap, ada yang dilempar ke lautan, ada yang dilempar ke sungai, ada yang digantung, macam-macam sihir itu. Ya. Jadi jenis-jenis sihir itu macam-macam. Bisa bentuknya dimakan, bisa bentuknya diminum, bisa bentuknya digantung, kadang-kadang dipendam, ditaruh di mayat dalam kuburan, kadang-kadang dilempar ke sungai, macam-macam. Sihir itu macam-macam. Dan sihir itu lebih bahaya dibandingkan hasad. Kenapa? Karena sihir itu semakin dia sakti, maka semakin dia kufur. Semakin dia kufur, semakin dia hebat sihirnya. Semakin setan itu nolong dia. Tetapi sihir itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dari 3 arah. Pertama, sahir, orang yang menyihir. Yang kedua, al-masur, orang yang akan disihir. Yang ketiga, syaitan yang membantu tukang sihir. Tukang sihir memang dia berazam untuk menyihir. Memang berazam untuk menyihir, kalau dibayar banyak nih. Yang kedua, syaitan siap bantu, karena tukang sihirnya sudah mempersembahkan maharnya. Makin kufur maharnya, makin siap setan membantunya. Yang disihirnya pula ahli maksiat, tidak pernah zikir, tidak pernah sholat, lalai kepada Allah. Jadilah sihir itu. Tapi kalau tukang sihirnya sudah berazam nyihir, setannya siap juga nolong tukang sihir. Kalau yang disihirnya ini rajin ibadah, tawakal, zikir, terkadang nggak bisa disihir. Contoh, ada satu kisah, seorang syekh bercerita. Jadi ada orang yang sakit hati, ini satu keluarga sebenarnya. Biasanya kan sihir menyihir itu di lingkungan keluarga itu biasanya yang banyak. Ya, jadi ada seseorang tidak suka dengan keluarganya, sang perempuan, entah urusan waris, urusan apa, tidak tahu juga. Yang jelas minta disihir supaya dimatikan saja. Datang ke dukun, Pak Dukun, tolong sihir si Anu. Iyalah, nggak apa-apa. Bisa Pak Dukun? Bisa. Nggak ada tukang sihir yang nggak bilang nggak bisa. Semua dukun tuh bilangnya bisa, bisa, bisa. Bisa semua. Nggak ada yang nggak bilang nggak bisa. Lain kalau dokter kan. Dok bisa ngobati, oh nggak bisa, itu bukan spesialis saya. Sana langsung kalau dokter itu. Kalau dukun dah bisa. Semua bisa kan? Ya. Akhirnya sudah deal-dealan dengan harga, mulailah dia mau nyihir. Tiba-tiba seminggu setelahnya datanglah orang ini, Pak Dukun kok nggak mati-mati nih. Akhirnya dukun mengatakan, minta maaf, saya tidak bisa menyakiti saudaramu. Akhirnya kata dukun ini, bagaimana kalau seandainya saya arahkan, saya punya guru, insya Allah dia lebih sakti gitu ya, lebih sakti. Saya balikin duitnya lah, saya kasih rekomendasi, ini guru saya, katanya. Datang ke guru saya sana, datang nih ke gurunya. Rupanya gurunya juga tidak sanggup nyihir. Kata gurunya, saya punya guru juga, lebih tinggi lagi, dia suhunya tuh. Akhirnya masalahnya bayarannya mahal. Nggak apa-apa, bayarnya mahal, yang penting mati dia. Sampai ke gurunya yang paling guru, maha guru tuh, tidak bisa juga. Kata maha gurunya itu, padahal aku sudah mengerahkan marodatul jin gitu. Marodah itu jin yang paling jahat. Ada iblis di bawahnya, ifrit di bawahnya, marodah gitu ya. Itu Kopassus dalam manusia itu. Pasukan khususnya jin itu disebut marodah. Makanya di bulan Ramadan diikat. Yang diikat di bulan Ramadan itu marodah. Tidak semua jin diikat. Wa marodatus syayatin, kan begitu lafaz hadisnya. Dan di bulan Ramadan marodah itu diikat. Karena itu jin yang paling jahat misalnya. Tapi kalau cokro-coconya masih dapat tebaran. Ya, buktinya masih ada yang nggak berpuasa kan gitu ya. Ada juga yang gibah di bulan Ramadan. Jadi saya sudah mengerahkan marodah. Marodah saya saja angkat tangan gitu.
Ketika ditanya, kenapa duk? Ya, bukan dok, duk, bukan dukun gitu. Kenapa duk katanya? Kata dukun ini nggak bisa. Orang yang kau maksud yang suruh disihir itu, dia setiap malam baca Al-Baqarah. Ini fadilah surah Al-Baqarah. Orang yang disihir itu setiap malam dibaca Al-Baqarah. Nggak ada yang sanggup setan masuk ke rumah. Shadaqah Rasulullah, benar kata Nabi. Siapa yang baca surah Al-Baqarah, setan lari dari rumahnya. Ya, jadi walaupun tukang sihirnya sudah berazam, kemudian setannya siap bantu, tapi kalau yang mau disihirnya dia kuat membentengi dirinya kan, belum tentu bisa masuk sihir itu. Jadi harus terikat dengan 3 perkara ini. Ya, dukunnya semangat nyihir, setannya semangat bantu, yang disihirnya pula nggak pernah ibadah, makin jadi itu pasti kena. Ya, maka harus ada 3 arah sihir itu terwujud. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Celakanya hari ini kadang-kadang dunia sihir, dunia perdukunan itu makin merebak. Bahkan ada persatuannya. Zaman sekarang kan ada persatuan dukun Indonesia. Ada persatuannya. Ada madrasahnya lagi. Madrasah Harry Potter. Belajar sihir di dukun-dukun itu kan. Yang lebih parah lagi ada podcastnya lagi. Ada channel YouTube-nya. Ya, coba klik aja dukun keluar semua channelnya itu. Mulai dukun cabul sampai dukun asli ada semua situ juga. Alhamdulillah. Promosinya mantep-mantep, nggak ada yang nggak mantep tuh. Ya, Anda susah jodoh katanya, susah rezeki, Anda ingin hoki, datang kemari, hubungi, klik katanya. Sampai seperti itu kan. Subhanallah coba. Ya, padahal kalau di Saudi itu kalau dukun terang-terangan iklanin ditangkap langsung di penjara. Ini enggak, polisinya yang datang ke dukun. Bukan ditangkap, konsultasi malah gitu ya. Itulah kadang-kadang kalau sudah akidah itu keropos, ya kayak gini ya. Harus jadi berantas malah kerjasama gitu ya. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat keras dunia perdukunan itu, karena orang kalau semakin jadi dukun semakin kufur. Makanya dukun itu akfarul kafar, sekufur-kufurnya kekafiran dukun. Karena dia betul-betul jadi hamba setan masalahnya. Tetapi walaupun demikian, sebahaya apapun dukun-dukun itu beraksi, tetap bagaimanapun perlindungan Allah jauh lebih hebat dibandingkan sihir mereka. Lalu bagaimana caranya melindungi kita supaya tidak dapat sihir? Ya tentu ba'dallah, setelah kita meminta kepada Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Ya tentu kita harus rajin baca Quran, terutama ya surah Al-Baqarah atau surat ayat kursi sebelum tidur, atau ada namanya zikir pagi petang, atau kalau memang ada orang jualan kurma Madinah, ajwa, beli ya, makan 7 butir pagi, 7 butir sore, itu bisa menghilangkan sihir. Nah gitu ya. Atau meruqyah sendiri, diniatkan kalau umpamanya kita merasa ini sudah malas, jangannya ada setannya ini, baca Quran, niatkan ya Allah dengan Quran ini ingin meruqyah diri sendiri ya, ngusir setan gitu. Dan malas-malas ibadah ini pasti ada setannya. Nah, jadi tameng-tameng seperti itu perlu ya, berbanyak zikir, baca kalau keluar rumah jangan lupa baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, karena itu salah satu perlindungan sihir juga. Nah, jadi banyaklah perkara-perkara yang diajarkan bagaimana caranya kita melindungi diri dari sihir. Ini kita harus berlindung dari sihir, karena sihir ini bahaya. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan hasid. Hasid itu orang yang hasad. Idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa Allah tidak mengatakan wa min syarri hasidin kullu? Dari setiap hasad semuanya. Tetapi dari orang yang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Karena setiap orang punya hasad. Saya punya hasad, antum punya hasad, ibu punya hasad. Semua manusia itu punya hasad dalam hatinya. Tidak ada satu manusia kecuali ada hasadnya. Yang namanya keinginan itu semua orang ada kan?
nampak orang sukses pengen juga seperti dia, nampak orang pintar pengen juga seperti dia. Itu hasad artinya, keinginan, ya kan? Ingin meraih dunia, ingin meraih kesuksesan, itu hasad namanya. Tapi tidak membahayakan. Yang bahaya itu kalau dimainkan hasadnya. Keinginan ingin seperti orang itu, tapi kalau bisa dia miskin, kekayaannya pindah sama dia. Nah, itulah hasad kan, bercita-cita supaya nikmat orang hilang dan berpindah kepada dia. Ini masih mendingan dapat manfaat. Yang lebih parah itu hasad hanya untuk menghancurkan saja. Ya Allah, miskinkan dia, miskinkan dia. Cari-cari dukun, miskinkan dia, buat dia sakit, buat dia stroke. Tapi tidak keinginan hartanya pindah, itu lebih jahat lagi karena hanya mutlak menyakiti saja. Tapi kalau berpindah harta ke dia kan masih mendingan, ada manfaatnya tuh. Ini enggak, ada orang yang hasad itu memang mutlak niatnya itu jahat saja tuh. Cari dukun yang paling sakti, dibuatlah dia stroke bertahun-tahun. Makanya orang hasad dengan tukang sihir itu kurang lebih itu. Dari hasad inilah muncul penyakit yang disebut dengan penyakit mata, al-ain. Bukan penyakit mata yang merah matanya, itu dengan insto aja sembuh. Ya. Maksudnya penyakit mata di sini penyakit yang ada setannya. Kalau melihat sesuatu, kepengen nggak keturutan sesuatu itu jadi hancur tuh. Itu penyakit ain itu biasanya keluar dari orang yang hasad. Makanya kadang-kadang ibu nih penting Bu ya, kalau ibu buat acara, buat undangan, kemudian undang orang banyak ke rumah gitu kan tidak tahu dari sekian ratus ribu undangan itu mana satu yang hasad, mana satu yang tak hasad kan? Kita kan tidak tahu, namanya undangan. Satu RT diundang ke sini. Kita kan tidak tahu mana satu yang hasad tuh. Itu bahaya undang-undang orang itu. Makanya supaya tidak membahayakan orang yang kita undang itu, ya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ketika mengundang orang itu banyak-banyak berdoa, bertahun baca qul a'udzu birabbil falaq, ya, supaya yang datang-datang itu tidak bawa hasad. Karena takutnya kan kita bisa melihat kan ada peristiwa ketika habis mengundang orang, suami istri itu Masya Allah senang ketika banyak tamu. Tamunya mulai satu hilang hilang semuanya, bertengkar pula suami istri itu. Habis banyak tamu bertengkar dia. Kena hasad tuh. Kok tadi senyum-senyum aja banyak tamu, habis nggak ada tamu kok jadi perang. Nah, itu karena ada hasad di situ. Ada orang yang hasadi kita, akhirnya bertengkar gara-gara masalah sepele, ngamuk akhirnya. Jadi penting kita berlindung kalau undang-undang orang itu, karena kita tidak tahu yang diundang itu. Kemudian kalau ada orang hasad, kata ulama, lawan hasad itu dengan lawannya. Apa lawan hasad? Berkah. Ya, orang itu hasad kan menginginkan supaya nikmat kita dicabut. Sementara berkah itu lawan hasad. Berkah itu menambah nikmat. Makanya kalau Allah takdirkan kita beli rumah yang bagus, pindah rumah, beli rumah yang bagus, untuk bangun rumah, maka berdoalah kepada Allah. Sebelum masuk rumah baru katakan, Masya Allahu la quwata illa billah. Ya. Atau katakan, Allahumma barik li baiti, ya Allah berkahi rumahku. Nampak anak kita lucu-lucu gitu ya kan, ganteng-ganteng, pinter-pinter, ya Allah terima kasih, mudah-mudahan berkah anakku. Nanti kena mata orang hasad jadi bego pula anak kita. Ya. Jadi penting itu. Pokoknya setiap kita punya nikmat, mobil baru, ya Allah berkahi mobilku. Ya, ibu nengok suami kok ganteng, ya Allah berkahi suamiku. Nanti diasa dia orang berpindah pula ke lain hati, nanti masalah. Iya ya, berkahi ya Allah, berkahi suami saya, jangan poligami lagi ya Allah, kan gitu. Ya, rupanya ibu tak tahu saja dia poligami. Gitu ya. Nampaknya saja dia tenang-tenang nih kan, tenang katanya kan. Jadi intinya bahwa hasad ini penting sekali, penting dipahami. Tapi ingat Bu, jangan sampai terjerumus kepada hasad, karena para ulama mengatakan ma ra'aina zaliman mazlum illal hasid. Kami tidak pernah melihat ada orang yang zalim tapi hakikatnya dizalimi kecuali orang hasad katanya.
Padahal kan dia zalim orang hasad. Tapi hakikatnya dia sedang terdolimi itu. Apa maksudnya orang zalim terdolimi itu? Dia yang zalim, dia pula terdolimi. Karena orang hasad itu hidupnya nggak tenang, tersiksa hidupnya. Orang hasad tersiksa, nggak ada ketenangan dalam hatinya. Batinnya itu pun tersiksa. Nengok tetangganya naikkan rumah lantai 2, naik pula darah dia, ya kan? 2 bulan berikutnya lantai 3 dan naik, makin naik kebun-ubun kan? Besoknya pula padahal ngerental tuh tetangga itu, disangka mobil dia. Mobil dari mana? Setruk dia. Mulai naik setruk lama-lama kan? Kenapa? Karena orang hasad itu gitu tadi, nampak dia zalim tapi dia sedang dizalimi sebenarnya. Orang yang dihasad itu tenang-tenang saja, karena kan dia ada merasa dihasadi kan, biasa. Jadi bang orang nggak ada peduli dengan orang, tenang dia. Tapi orang hasad itu sakit dia. Makanya kenapa banyak orang yang stroke, banyak orang yang tekanan darahnya tinggi itu karena hasad tuh. Hasad itu membawa penyakit. Dan hasad itu penyakit yang pertama kali Allah dimaksiati di langit dan pertama kali Allah dimaksiati di bumi. Itu hasad. Adapun di langit hasadnya iblis sama Adam. Itu pertama kali Allah dimaksiati itu dengan hasad. Adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil sehingga terjadi pembunuhan. Makanya hasad itu maksiat yang pertama kali di langit plus juga pertama kali di bumi. Makanya bahaya penyakit hasad ini. Jangan kita terkena ini, perbanyak berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Kemudian bagaimana caranya kalau orang sudah terkena hasad, kemudian bisa sampai terbaring ya, Pak? Orang kalau hasad itu kuat, sampai setan membantunya kemudian terkena ilmu atau penyakit ain, itu memandang orang itu bisa sampai sakit. Jadi orang kadang-kadang stroke, ya kan, terbaring, itu terkadang bukan dari penyakit, tetapi sebabnya karena dihasadi orang. Terkena penyakit ain orang yang hasad. Ya, akhirnya dia sampai terbaring stroke. Makanya kata para ulama, obatnya orang seperti ini, ya suruh berwudu. Ya, suruh berwudu, kemudian baca-baca dzikir, kemudian diusapkan airnya ke tempat-tempat sela-sela badan seperti ketiak. Ya, pokoknya yang sela-sela di badan kita diusapkan dari air bekas wudu itu. Sambil berzikir kepada Allah Azza. Itu bentuk ruqyahnya seperti itu. Kalau memang dia stroke-nya gara-gara hasad, insya Allah dia akan sembuh segera. Tapi kalau dia stroke-nya karena memang penyakit, ya tabiat manusia lah kan, memang ada riwayat penyakit kan, itu ya harus terapi kalau kayak gitu itu. Karena biasanya kan bingung, ini orang ini kok tiba-tiba stroke, kenapa? Padahal nggak ada riwayat ini itu. Oh, jangan-jangan kalau nggak kena sihir, kena hasad tuh. Nah, makanya coba diruqyah, supaya setannya itu hilang gitu ya. Ini diantara nasihat para ulama tentang masalah hasad. Wallahu a'lam. Tapi sebelum saya tutup, kalau ditanya silakan. Yang masalah hasad tadi kan, ya. Kita kan tidak tahu siapa yang hasad sama kita itu, tiba-tiba kan atau anak atau anak siapa yang kita yang hati. Jadi kita gimana cara untuk menangani itu? Iya. Orang hasad itu kayak setan, nggak nampak. Kita nengok setan kan nggak nampak gitu ya. Setan yang nampak kita pula tak nampak setan. Nah, itulah orang hasad. Yang mana satu yang hasad sama kita, entah tetangga depan, tetangga sebelah, kiri kanan, kita tidak tahu yang hasad. Tapi jangan suudzon. Nggak boleh kita suudzon. Ya, suaminya sakit, jangan disihir sama sebelah katanya. Nggak boleh. Ya, jadi itu suudzon tidak bisa, nggak boleh suudzon. Nah, karena orang hasad itu kita tidak tahu yang mana satu, maka yang bisa mengalahkan hasad itu hanya Allah. Makanya disuruh berlindung, ya, baca surah Al-Falaq. Kemudian setelah berlindung kepada Allah, ya tadi lawan hasad dengan hasadnya. Perbanyak kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Karena sudah saya bahas perbedaan Subhanallah dengan Masya Allah.
Kalau subhanallah itu kalau mendengar yang jelek, melihat yang jelek, kita ucapkan subhanallah. Kalau melihat yang baik, mendengar yang baik, ucapkan masya Allah. Nah, jadi kalau kita lihat rumah kita baik, kendaraan kita baik, anak kita baik, suami istri kita baik, ucapkan masya Allah. La quwata illa billah. Nah, itu cara melindunginya. Dengan cara apa lagi? Serahkan kepada Allah lah. Masya Allah, atas kehendak Allah semua terwujud. Itu artinya la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Atas kehendak Allah semua ini terwujud. Sehingga kita sudah serahkan kepada Allah. Sehingga nggak akan orang-orang hasad. Tapi kalau kita tidak pernah mengucapkan zikir seperti itu, tidak pernah berdoa keberkahan, ya, udah beli mobil, kombet, pasti 1 kilo macet lagi, dan kena hasad di mobil. Gitu ya. Belum didoakan loh. Ya. Jadi itulah yang penting ya. Memang kita nggak tahu musuh di mana ya, karena nggak tahu musuhnya ya Allah lah yang bisa melawannya. Serahkan kepada Allah. Banyak-banyak berlindung. Allahu a'lam. Waalaikumsalam. Pada saat ini mungkin banyak bentuk sihir, Ustaz. Iya. Berbagai macam sihir mungkin ya, dalam persaingan pekerjaan, kecelakaan di kita dan sebagainya. Bagaimana cara melindungi kita selain zikir pagi dan sore? Apa yang spesifik yang untuk melindungi dari berbagai macam bentuk sihir yang banyak dari Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah. Sekarang objek sihirnya apa dulu? Apakah warung tadinya rame atau sepi gitu kan? Ya, rupanya sepi karena ganti kokinya nggak enak. Ya wajar lah. Bukan kena sihir itu, karena nggak enak makanannya kan. Ya. Nah, itu juga harus lihat juga, tidak semua kemudian kita langsung suudzon sama warung sebelah. Ini warung sebelah kok rame, rupanya koki kita yang pindah sama dia. Iyalah kan gitu, pelanggannya lari sama dia kan. Jadi lihat, jangan langsung main ini kena sihir nih. Ya, buktinya nampak tuh ada celana dalam tergantung, ya. Jadi pukulnya pula kan gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Kecuali kalau tidak ada penyebab sama sekali, tahu-tahu sepi. Kan pertanyaan, kenapa? Nggak ada penyebab, nggak ada apa, makanan ya enak, semuanya enak, semua nggak ada masalah kok. Kok sepi kayak gini kan? Ah, ini namanya objeknya kan jelas warung gitu. Ya, kita nggak bisa suudzon sama sebelah-sebelah yang ramai, nggak boleh. Karena kan menuduh seseorang itu sudah bukti. Nggak perlu suudzon. Ya, diruqyah saja. Diruqyah warungnya kan gitu. Kan ada cara meruqyah warung itu dengan media air, kita bacakan dia air, kemudian kita semprot-semprot kan gitu ya. Atau meruqyah rumah juga sama gitu. Jadi sediakan air, kemudian campur ya minyak zaitun gitu ya, ataupun garam atau apa, diruqyah, baca ruqyah. Masukkan itu hairspray itu yang untuk semprot-semprot. Namanya kok kalau ke dapur itu kok gudang tuh nampak takut kali. Nah, diruqyah, semprot-semprot gitu ya. Nah, tapi nggak usah, saya semprot kamu gitu. Nggak tahu mana satu zennya. Saya semprot matamu gitu kan, nggak tahu. Gitu. Ya semprot aja lah satu ruangan itu, bismillah kan. Nah, begitu kan kita sudah upaya ngeruqyah itu, ngeruqyah rumah, ngeruqyah sendiri, ruqyah mandiri, atau kalau anak kecil kok malam-malam nangis ada apa gitu kan. Apalagi bayi, terutama kadang-kadang kalau baru punya anak tuh cemas luar biasa kan itu. Kenapa anaknya nangis? Nah, boleh jadi itu diganggu setan kan? Bacakan Quran. Ya, atau biasakan anak itu kalau bisa dininabobokan. Itu kan sekarang sudah ada handphone nih. Bacakan murotal. Dari kecil itu dia jangan, kalau bisa tidak bisa tidur kecuali sudah dengar murotal. Kan enak tuh. Dari bayi itu didengerin aja. Ya. Jadi nangisnya itu kalau murotalnya mati ya kan senang tuh. Ini enggak, kadang-kadang ada yang anak-anak kecil itu dia malah aneh-aneh. Dengar musik, dengar ini, dengar itu kan sayang telinganya. Masih bersih kan. Nah, jadi secara spesifik ya lihat kalau memang objek sihirnya apa dulu. Kalau dia umpamanya terkena sihir itu kan umumnya 2 ya. Sihir itu banyak, tapi umumnya 2 sihir itu. Ada namanya sihir
yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 102 tuh. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, terus sampai selesai. Di situ disebutkan dua jenis sihir. Pertama sihrul atfi, yang kedua sihru as-sarfi. Dan itu yang paling banyak. Sihir atfi itu sihir untuk melengketkan hubungan suami istri. Kalau sarfi itu untuk memisahkan hubungan suami istri. Itu paling banyak di masyarakat. Ya, bagaimana caranya orang cinta dengan kita, bagaimana caranya orang itu benci dengan kita. Cuma dua saja yang banyak di masyarakat. Ya, kalau dunia wanita malam umpamanya, ya cari susu. Walaupun usianya ada 60 tahun, nanti nampak lah sama orang hidung belang itu kayak 30 tahun. Susunya jatuh, jadi mak lampir ya. Kan gitu ya. Ya itu kan memang tujuannya kan gitu. Ya, tujuannya kayak gitu, susu-susu. Itu kan sihir. Sihir, naudzubillah. Ya. Ataupun umpamanya suaminya ini ingin nyihir istrinya supaya istrinya benci sama dia karena dia mau kawin lagi. Ya kan? Datang dia ke dukun, "Pak Dukun, buat istri saya kalau nampak saya kayak setan." Istrinya pula datang ke dukun, "Duk," katanya, "ada apa?" "Buat suami saya nempel kayak perangko." Ah, itulah perang antar dukun tuh. Yang satu bisa dipisahkan, yang satu minta dilengketkan. Nanti kuat-kuatan jinnya saja di situ kan. Siapa jin yang paling kuat di situ? Tapi sekarang ini buat orang cerai itu ndak usah ke dukun, beli kartu handphone. Ya kan? Jangan dikenal, WA saja saya. Marah tuh, "Bang, ini sayang saya ini siapa ini?" kan. Nah, mulai tuh, nggak perlu ke dukun, ke counter aja sekarang. Kalau nyihir orang tuh. Lebih bahaya lagi handphone itu. Dukun itu bisa sebulan baru cerai. Handphone sedetik langsung cerai. Hati itu, lebih hebat lagi itu. Canggih lagi sihirnya, handphone. Ya. Makanya penting kita. Nah, betul kata Ibu, jangan pakai HP-HP. Apalagi sekarang kan modelnya nggak paham kadang-kadang hak suami istri itu. Istri harus tahu privasi suami. Suami harus tahu privasi istri. Sampai handphone pun digeledah. Suami tenang saja, geledah nggak apa-apa, kan punya dua handphonenya. Satu di mana tuh disimpan dia kan? Ah, geledah lah katanya kan itu ya. Terserah, mau dirusak lah kan gitu. Jadi intinya bahwa sihir ini lihat objeknya apa dulu, baru kita obati gitu mas. Terkena sihir apa dia? Kalau kena santet, ya dimandikan, ruqyah dengan cara dimandikan, ada prosesnya, pakai daun bidara, pakai ini. Ulama sudah membahasnya semua. Ya, tanya ke pakar-pakar ruqyah, mereka lebih paham. Ya, wallahu a'lam. Ya. Apa sebab timbulnya hasad terhadap diri kita dan bagaimana cara diri kita terhindar dari hasad? Setiap manusia itu ada hasad, tidak bisa dihilangkan hasad itu. Setiap orang ada hasad, tapi kan tidak membahayakan kalau tidak dimainkan. Kalau hasad sih keinginan, semua orang itu kan pasti punya keinginan, tidak mungkin nggak punya keinginan. Umpamanya kerja di PT ya kepengen juga kapan lah seperti dia, jadi ya pangkatnya lebih tinggi, adalah keinginan seperti itu. Tapi itu tidak bahaya, yang menginginkan sesuatu itu, dan itu disebut hasad. Yang bahaya itu kalau dimainkan, saya nggak suka dengan dia, kalau bisa dia jatuh, gimana caranya? Nah gitu maksudnya, itu yang tak boleh. Hasad itu ada dua, ada yang tercela, ada yang terpuji, sama dengan sihir. Sihir itu ada dua juga, ada sihir yang tercela, ada sihir yang terpuji. Oh, ada sihir yang terpuji Ustaz? Ya, kalau sihir yang tercela, sihir yang ma'ruf tuh di masyarakat, yang nyakiti orang sampai stroke, sampai mati, nah, itu sihir tercela. Tapi kalau sihir itu yang terpuji, itu sihir antara suami istri. Kata Nabi SAW, wa inna fil bayani la sihrun. Sungguhnya dalam ucapan-ucapan manusia itu ada sihir. Ya. Istri jarang disanjung, sekali disanjung besar kepala, kena sihir itu istri itu. Nah, pernah bilang sayang, biasanya bilang nama aja, tiba-tiba bilang sayang. Nah, ada apa nih? Kena sihir itu istri itu. Ada apa Pak? Tumben-tumben bilang sayang gitu. Ada apa ini? Kan gitu ya. Nah, itu kena sihir itu. Ya, itu sihir namanya sihir terpuji.
pujian-pujian sama orang. Ya, atau sihir yang masmu, yang dengarnya merasa sedap, itu kena sihir. Itu sihir terpuji suami istri. Lah hasad juga sama. Kalau hasad itu maksudnya ghibto, melihat ada orang kaya, dermawan. Ya Allah, saya juga pengenlah seperti dia. Kalau saya seperti dia, saya pun akan melakukan hal yang sama kayak dia. Nah, itu namanya hasad terpuji. Pengen seperti dia, tapi tidak menginginkan nikmatnya hilang, tapi ingin beramal seperti yang diamalkan. Itu ghibto. Ghibto itu bagus, bahkan berpahala. Pahalanya sama. Tetangga haji, punya uang banyak. Kita ini sudah miskin, tak punya uang banyak. Ya, orang miskin tak punya uang banyak. Jadi, ya Allah, coba kalau saya kaya tetangga, bisa haji, saya pun sama. Orang yang ngomong gitu, pahala dia sama dengan yang haji. Sama pahalanya, walaupun tidak ke Mekah. Hanya ngomong gitu saja pahalanya sama. Sama pahalanya haji. Tapi jangan ngaku Pak Haji, Bu Haji. Karena nggak ke sana kan. Jangan, saya sudah haji loh. Kata Ustaz, ghibto itu sama pahalanya. Depan rumah pula dikasih tambah hak namanya gitu ya. Jadi itu hanya kemiripan amalan. Lah yang ghibto ini hasad yang dipuji boleh. Yang dicela itulah yang umumnya di masyarakat tuh. Berangan-angan agar orang itu hancur usahanya, hancur rumah tangganya, hancur karirnya, dan begitu seterusnya. Menginginkan kehancuran orang lain itu disebut hasad yang tercela. Dan itu umumnya manusia gitu. Karena terdorong cinta kepada dunia, tidak mau disaingi orang. Akhirnya hasad. Nah, itu sangat bahaya. Ya tadi saya katakan cara melindungi hasad ya banyak-banyak baca Al-Falaq. Itu kan cara melindungi hasad. Kemudian lawanlah hasad dengan halawannya, banyak-banyak doa berkah. Karena hasad itu menghancurkan nikmat, berkah itu menambah nikmat gitu ya. Pagari rumah itu dengan zikir, dengan baca Quran supaya tidak terkena hasad. Nah, itu maksudnya. Jadi itu ya, kalau sudah kadang terkena hasad sampai dia sakit ya tadi suruh diwudukan, kemudian bekas air wudunya dilap-lap ke sela-selanya, ke ketiaknya, ke sela-sela anggota badan lah. Ya, ke sela-sela jarinya, dan minta kesembuhan. Ya, itulah cara meruqyahnya. Jadi itu cara menghilangkan penyakit hasad dan menangkal hasad orang. Wallahu a'lam. Ya, saya kira sudah jam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.